kupu-kupu hingga di atas bunga. Tidak lupa bisa maju dengan senyum manis menyapa saudaraku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Yang pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan dan rahmat sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang berkah ini. Dan tidak lupa pula salawat beriring salam kita selalu jadikan ke atas pangkuan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah, dari alam kebodohan menuju ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan saat ini. Yang terhormat para dewan juri kami yang tampan, yang alim, semoga dengan kedatangan para juri menurun berkah bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Teudan, saya berasal dari prodi bahasa Inggris. Tidak kenal. Baiklah, pada hari ini saya akan berbicara tentang 5 Wisdom of Ramadan. Ada yang tahu artinya? Enggak. Jadi 5 Wisdom of Ramadan itu adalah 5 hikmah berpuasa di bulan Ramadan. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini tahun ini kita dapat berpuasa kembali. Mari kita bersyukur semuanya. Alhamdulillah. Di bulan Ramadan ini tentunya banyak sekali hikmah-hikmah penting yang dapat kita petik. Di antara hikmah-hikmah penting yang dapat kita petik, setidaknya ada 5 poin penting yang kita petik. Yang pertama, puasa mengajarkan kita bagaimana merasakan perasaan orang lain. Kita tidak didik secara teori apa itu lapar menurut bahasa, apa itu hungry menurut bahasa, bagaimana itu lapar, bagaimana itu rasanya lapar. Tapi kita langsung rasakan dengan cara berpuasa. Saudara kita di luar sana, kalau lapar beda rasanya lapar dengan kita. Kalau kita lapar masih ada batas waktunya. Saat azan berkumandang, kita makan dan minum dengan makanan yang nikmat dan minuman yang melepas dahaga. Tapi saudara kita di luar sana yang gak ada makanan untuk dimakan, gak ada minum, mereka lapar tanpa batas. Lapar siang, lapar pagi, lapar sore, lapar besok lagi. Maka tidak ada gunanya berbicara lapar. Seminar tentang lapar, tapi yang membicarakannya orang-orang kenyang, narasumber kenyang, panitianya kenyang, yang nonton-nontonnya kenyang. Jadi mereka hanya menghasilkan teori-teori semata. Oleh sebab itu, kita dalam Islam diajarkan untuk mencintai saudara kita seperti kita mencintai diri sendiri. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dari Anas bin Malik, Rasulullah SAW bersabda, "La yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman seseorang di antara kalian hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Sampai kalian mencintai saudara kalian seperti kalian mencintai diri sendiri. Nah, perasaan inilah yang disebut selama 1 bulan penuh puasa. Nah, hikmah yang kedua adalah puasa mengajarkan atau melatih kita untuk sabar. Dengan berpuasa, umat Islam dilatih untuk menjadi pribadi yang lebih sabar dan menahan amarahnya serta nafsu. Puasa adalah aktivitas yang mengontrol diri. Karena sejatinya Allah mencintai orang-orang yang menahan amarahnya dan sabar. Tertera dalam surat Al-Imran ayat 134. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i wal-kadhibina wal-ghaidha wal-'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yang mana artinya yaitu orang yang berinfak baik di waktu lapang ataupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya, dan orang yang memaafkan kesalahan
mencintai orang yang berbuat kebaikan. Nah, hikmah yang ketiga adalah puasa mengajarkan kita untuk disiplin. Mengapa saya berani bilang begini? Karena orang yang berpuasa itu harus tepat waktu. Seperti kita sahur harus sebelum fajar dan kita berbuka saat azan berkumandang. Bayangkan saja orang tidak disiplin berpuasa, pasti batallah puasanya. Misal ada orang yang disiplin puasa, dia sahurnya pas azan. Di sini ada sahurnya pas azan. Berarti di sini orang disiplin semua. Karena orang tidak disiplin itu tidak tepat waktu. Padahal kita tahu bahwa sifat disiplin ini sangat perlu agar kita terhindar dari sifat lalai. Pepatah pernah berkata, waktu adalah uang. Nah, maka karena itu kita harus menggunakan waktu sebaik-baiknya, karena waktu yang berguna tidak akan kembali lagi. Hikmah yang keempat adalah kita ambil adalah berpuasa itu meningkatkan takwa diri kita pada Allah Subhanahu wa taala. Seperti dalam hadis dan dalil yang tertera bahwa puasa itu meningkatkan derajat seseorang takwa pada Allah. Seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, berpuasalah kewajiban atas kamu, sebagaimana puasa diwajibkan ke atas orang-orang sebelum kamu dan meningkatkan takwamu. Nah, jadi hikmah yang kelima yang kita ambil adalah puasa baik bagi kesehatan kita, maupun itu jasmani ataupun rohani. Dari rohani kita saat berpuasa lebih dekat kepada Allah, dan dari jasmania kita puasa bisa menahan sementara pencernaan kita sehingga tubuh kita bisa mengeluarkan zat-zat yang kotor. Nah, hikmah dan kesimpulan yang dapat saya sampaikan adalah, jadi berpuasa itu ada 5 hikmah penting yang dapat kita ambil. Yang pertama, puasa mengajarkan kita merasakan perasaan orang lain. Yang kedua, puasa mendidik kita menjadi sabar. Yang ketiga, puasa mendidik kita menjadi disiplin. Yang keempat, meningkatkan takwa pada diri kita, pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, puasa baik bagi kesehatan. Hanya segitu yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi